Di sebuah sudut kota Kapernaum yang sibuk, tampak seorang pria duduk di meja pajak Romawi, namanya Matius, juga dikenal sebagai Louis, putra Alfeus. Di mata orang-orang Yahudi, ia adalah seorang pengkhianat, pemungut cukai, orang yang bekerja untuk penjajah Romawi. Baginya, setiap hari adalah rutinitas yang dipenuhi tatapan benci dan cemoohan. Matius tahu itu, ia sadar betul akan statusnya. Tetapi kebutuhan hidup, tekanan dari kekuasaan Romawi, dan gaya hidup yang sudah terlanjur ia jalani, membuatnya tetap bertahan pada pekerjaannya yang hina itu. Namun, jauh di dalam hatinya, Matius menyimpan sebuah luka yang dalam rasa bersalah, kehampaan, dan kerinduan untuk mengerti siapa dirinya sesungguhnya. Ia sering memandang ke arah perairan Danau Galilea, bertanya dalam hati, adakah jalan lain untukku? Adakah yang sanggup menerima orang sehina aku? Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang ia benci, namun tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Setiap koin yang ia kumpulkan terasa seperti beban yang semakin memberatkan jiwanya. Ia memiliki segalanya secara materi, tetapi hatinya kosong, melompong. Suatu hari, suasana Kapernaum menjadi lebih ramai dari biasanya. Kerumunan besar memenuhi jalan-jalan. Ada seorang guru dari Nazaret Yesus yang mulai dikenal karena pengajarannya yang penuh kuasa dan belas kasihan. Kabar tentang dia menyebar seperti api. Matius memperhatikan dari jauh. Dari mejanya, ia bisa melihat orang lumpuh berjalan, orang berdosa diampuni, dan wajah-wajah yang tadinya putus asa, kini dipenuhi harapan. Ada sesuatu yang berbeda dari guru ini. Sesuatu yang menarik hati Matius. Ketika Yesus dan rombongannya melewati meja pajaknya, jantung Matius berdebar kencang. Ia hanya menunduk, siap menerima hinaan atau tatapan jijik seperti biasanya. Namun, yang ia dengar bukanlah cemoohan, melainkan suara yang lembut dan penuh otoritas. Suara itu berkata, "Ikutlah aku." Matius terkejut. Ia mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mata Yesus. Itu adalah mata yang tidak dipenuhi dengan penolakan atau penghakiman, tetapi mata yang penuh dengan kasih dan penerimaan. Hanya dalam satu pandangan itu, Matius merasa seluruh hidupnya dipahami. Tanpa keraguan sedikit pun, ia berdiri. Ia meninggalkan meja pajaknya, meninggalkan semua uang yang ada di sana, meninggalkan hidup lamanya yang penuh dosa dan kehampaan. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan terpenting dalam seluruh hidupnya. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Matius mengadakan sebuah pesta besar di rumahnya. Ia tidak mengundang para pemuka agama atau orang-orang terpandang. Sebaliknya, ia mengundang teman-temannya, para pemungut cukai lain, orang-orang yang dianggap berdosa, dan semua mereka yang disisihkan oleh masyarakat. Dan yang paling luar biasa, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ia duduk, makan, dan bercengkrama dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh para pemimpin agama. Tentu saja, hal ini membuat para orang Farisi marah besar. Mereka mendatangi murid-murid Yesus dan bertanya dengan sinis, "Bagaimana mungkin guru kalian makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Tetapi jawaban Yesus yang didengar langsung oleh Matius menusuk sekaligus menyembuhkan hatinya. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mendengar kata-kata itu, Matius menangis diam-diam. Air matanya bukan air mata kesedihan, tetapi air mata sukacita dan kelegaan. Ia tahu, ia dipanggil bukan karena ia layak, bukan karena ia baik, tetapi semata-mata karena Yesus mengasihinya apa adanya. Di pesta itu, di rumahnya sendiri, Matius akhirnya menemukan penerimaan yang selama ini ia rindukan. Setelah panggilan itu, Matius mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Hidupnya berubah total. Ia bukan lagi seorang pemungut cukai yang duduk di meja pajak, tetapi seorang murid yang duduk di kaki sang guru. Ia menyaksikan mujizat demi mujizat dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan
memberi makan ribuan orang. Ia ada di sana ketika Yesus mengajar di atas bukit, mendengarkan setiap kata dari khotbah di bukit dengan telinganya sendiri. Ia melihat penderita kusta yang menjijikkan dipulihkan. Orang buta bisa melihat kembali. Bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi yang paling membekas di dalam hati Matius adalah semua perkataan Yesus tentang kerajaan surga. Konsep sebuah kerajaan yang nilainya terbalik dari dunia ini. Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Kerajaan di mana orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang berduka, yang lemah lembut, merekalah yang disebut berbahagia. Karena itulah, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Matius merasakan panggilan baru. Ia harus menuliskan semua yang telah ia lihat dan dengar. Dengan teliti dan terstruktur, ia mulai menulis sebuah kitab yang kita kenal sekarang sebagai Injil Matius. Kitab ini menjadi jembatan yang sempurna antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Matius, dengan latar belakangnya yang terorganisir sebagai pemungut cukai, menyusun Injilnya dengan sangat rapi. Ia menulis tentang silsilah Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Ia mencatat pengojaran-pengojarannya, perumpamaan-perumpamaannya, dan semua peristiwa penting dengan detail yang luar biasa. Karunia Matius, si mantan pemungut cukai, yang dulu dipakai untuk mengambil uang rakyat, kini dipakai Tuhan untuk menuliskan Injil yang akan mengubah dunia. Tradisi gereja menyebutkan bahwa setelah menyelesaikan Injilnya, pelayanan Matius tidak berhenti di situ. Ia melakukan perjalanan misi yang jauh untuk memberitakan kabar keselamatan. Dari Yudea, ia diyakini melakukan perjalanan ke Ethiopia, Persia, dan tanah-tanah jauh lainnya. Dimanapun ia pergi, ia membawa satu pesan utama yang telah mengubah hidupnya sendiri. Kasih Yesus sanggup menyelamatkan siapa saja, bahkan orang yang paling berdosa sekalipun. Ia mengajar, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, membaptis orang-orang percaya baru, dan menguatkan jemaat-jemaat kecil yang mulai tumbuh di tengah tekanan dan penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Banyak orang datang kepadanya hanya untuk meminta didoakan. Matius, yang dulu dikenal sebagai orang yang keras dan tamak, kini dikenal sebagai pribadi yang lembut, penuh kedamaian, dan berhikmat. Pada akhirnya kesetiaan Matius kepada Kristus diuji hingga titik darah terakhir. Suatu hari, di sebuah wilayah tempat ia memberitakan Injil, entah itu di Ethiopia atau Persia, menurut berbagai tradisi kuno, Matius ditangkap oleh penguasa setempat karena imannya. Ia dipaksa untuk menyangkal Yesus dan kembali ke cara hidup lamanya. Ia ditawari kebebasan, kekayaan, dan posisi, asalkan ia meninggalkan imannya. Namun, Matius yang sekarang bukanlah Matius yang dulu. Ia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Aku tidak dapat menyangkal Dia yang telah memanggilku dan menyelamatkanku ketika aku masih hidup dalam dosa." Karena penolakannya itu, ia dijatuhi hukuman mati. Ia dibawa keluar, dikelilingi oleh para prajurit bersenjata. Angin sore berhembus pelan, seakan turut menjadi saksi bisu dari kesetiaan seorang murid sejati. Matius tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia berlutut dan berdoa, "Ya Tuhan, terimalah hidupku seperti Engkau memanggilku dahulu di meja pajak. Kini aku datang kepadamu dengan sukacita." Ia dibunuh sebagai seorang martir, menurut beberapa sumber dengan pedang, menurut sumber lain dengan tombak. Namun, wajahnya tetap tenang, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir bahwa imannya jauh lebih kuat daripada maut itu sendiri. Meskipun hidupnya di dunia telah berakhir, warisan Matius terus hidup hingga hari ini. Setiap kali Injil Matius dibaca di gereja-gereja di seluruh dunia, setiap kali seseorang memahami perkataan Yesus melalui tulisannya, setiap kali ada jiwa yang bertobat melalui firman yang ia catat, maka Matius, si mantan pemungut cukai itu, masih terus bersuara. Kisahnya adalah bukti abadi
bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh atau terlalu berdosa untuk dijangkau oleh kasih Tuhan. Hidupnya membuktikan bahwa kasih Yesus mampu mengubah siapapun dari yang paling dibenci dan disisihkan menjadi alatnya yang mulia untuk memberkati dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.